Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, banyak banget pertanyaan. Bang, amankah gagal bayar pinjol? Saya segini ratus juta, saya utang ratusan juta, saya ada 7 aplikasi. Aduh, banyak banget yang nanya, Bang, aman gak sih kalau kita gagal bayar? Ya, wajar ya, ini mungkin pertanyaan buat kalian yang baru pertama kali gagal bayar atau pemula gagal bayar. Nah, pinjol apa sih yang aman buat digalbay ya? Terus ada pertanyaan juga, dan ada pertanyaan juga yang seperti itu. Jujur, ini pertanyaan sering banget yang gue denger ya. Yang telat bayar pinjol mungkin seperti di Akulaku, Kredivo, Julo, Shopee ya. Mereka mencari aman buat galbay. Gini, aman atau enggaknya itu sebenarnya kita sendiri yang ciptain. Semua pinjol itu aman-aman aja. Yang enggak aman itu cara kita berpikir. Pikiran kita yang bikin kita takut. Seolah-olah bakal dipenjara, aset ditarik, dan dipermalukan di rumah. Nah, pikiran negatif kayak gini tuh muncul bukan tanpa alasan. Tapi karena kita termakan telepon, WhatsApp, atau email, atau ancaman dari DC. Nah, penyebab utama itu bukan di ancaman. Tapi karena kita nggak mampu menerima kenyataan bahwa kita lagi sulit dalam masalah finansial. Banyak dari kita yang masih sandiwara, bohong, dan nutup-nutupin masalah ini dari keluarga. Padahal, kita tuh sebenarnya butuh dukungan eksternal dan internal. Kenapa? Banyak orang yang nggak jujur, karena sebelum ngomong, mereka mikir udah dipenuhi bayang-bayangan negatif di kepalanya. Jadi kalau lu nanya cara aman buat galbay, jawabannya ada di dalam diri lu sendiri. Ya. Oke, di sini gue mau lurusin ya, ketika lu menyatakan nggak mampu bayar pinjol, nggak ada risiko yang fatal kok. Nah, fakta yang paling berat cuma satu, nama lu masuk BI checking. Dan jujur aja, BI checking ini bukan hal yang menakutkan. Justru ini ada sisi positifnya. Yang pertama, lu terbebas dari riba. Kalau nama lu sudah masuk BI checking, otomatis lu nggak bisa minjem lagi. Dan ini cara untuk terhindar dari dosa riba atau dosa-dosa meminjam lu nggak bayar. Terus kedua, bebas dari beban tagihan. Lu nggak perlu lagi pusing mikirin tagihan. Rezeki itu misteri, tapi angsuran itu pasti. Nah, sekarang saatnya lu fokus nyari uang, bukan mikirin utang. Yang ketiga nih, ini jadi kesempatan sukses tanpa utang. Nah, ini saatnya lu bangkit tanpa bergantung sama pinjaman. Lu bisa beli barang tanpa harus nyicil atau kredit lah. Nah, tapi gini, sisi negatif BI checking memang cuma satu, lu nggak bisa minjam lagi. Udah itu doang. Tapi anehnya, orang-orang yang lebih takut sama sisi negatif ini, padahal saat terjerat pinjol, mereka teriak-teriak soal riba dan dosa. Tapi pas namanya masuk BI checking, paniknya minta ampun. Padahal resiko tertulis dari pinjol itu cuma itu. Setelah 90 hari, pinjol dilarang melakukan penagihan dan data lo diserahkan ke OJK. Mereka bisa aja bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi itu semua sudah ada aturannya. Dan pertanyaannya, kenapa lu panik? Karena lu selalu dengar telepon, WhatsApp, dan email yang katanya menakutkan, tanpa cari tahu faktanya. Makanya kalau lu mau aman, kendalikan cara berpikir lu. Stop overthinking dan berpikir negatif. Selama ini lu cuma mikirin hal buruk. Coba sesekali pikirin yang hal baiknya. Contohnya lu bilang, gimana kalau dia datang ke rumah bawa polisi dan bisa penjarain gue? Itu pertanyaan yang menekan diri lu sendiri. Coba lu balik tanya, gimana kalau semua itu nggak terjadi? Lu harus seimbang dong. Mikirnya dua versi yang menakutkan dan versi yang menyemangati. Langit ada buminya, siang ada malamnya. Pemikiran lu juga harus seimbang. Kalau lu cuma mikirin hal buruk, berarti cara berpikir lu yang kejam, bukan masalahnya. Bahkan utang 10.000 pun bisa terasa nggak aman kalau cara berpikir lu salah. Tanyakan ke diri lu, apa sih yang perlu ditakutin? Hidup tanpa uang jauh lebih menakutkan daripada tagihan DC. Hari-hari lu butuh makan dan minum, dan itu nggak bisa digalbay. Telat makan aja lu bakal asam lambung ya kan? Jadi kendalikan cara berpikir lu supaya lu selamat dalam jangka panjang. Nah, pinjol yang aman digalbay apa Bang? Nah, ini pertanyaan yang banyak banget. Bang, pinjol mana yang aman buat digalbay? Pinjol mana yang nggak ada DC-nya? Oke, sebenarnya jawabannya sama dari sebelumnya yang jelasin. Nggak ada pinjol yang 100% aman buat digalbay. Kenapa? Begitu data lu masuk, promosi sampah dan ancaman bakal terus datang.
Kalau lu mau aman, putusin semua komunikasi, hentikan semua kontak selama masih aktif dan mau pinjol legal atau ilegal, rasanya bakal sama aja, tidak aman. Intinya, aman itu tergantung sama pengendalian pikiran lu. Nggak ada orang yang panik bisa tenang. Nggak ada orang yang stres bisa merasa aman. Pinjol itu udah memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk lu gagal bayar. Semua sudah ada aturannya. Ada asuransi sampai batasan bunga dan dendanya. Yang penting, lu jangan sampai masuk jebakan marketing pinjol yang bikin lu tersesat. Jangan sampai nekat jual aset, gali lubang tutup lubang, atau gadai sana sini. Itu paling bahaya deh. Jadi, cara aman galbay pinjol, jadi cara aman galbay atau jadi cara aman galbay pinjol yang aman buat digalbay intinya cuma satu, tergantung peminjamnya. Kalau lu bisa mengendalikan pikiran, semua akan aman-aman aja. Tapi kalau lu sibuk nyari DC daripada nyari duit, berarti ada masalah lain. Masalahnya bukan karena nggak mampu bayar, tapi tidak mampu jujur dan terbuka. Fakta nggak seburuk yang lu bayangin. Nah, jadi kesimpulannya, yang menjadi pertanyaan yang sering banget gue dengar, aman atau enggaknya, jujur, pertanyaan itu banyak banget dari kita yang terjebak dan ketakutan ancaman-ancaman yang berdatangan. Ya, tapi percayalah, aman atau tidaknya itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri, pada cara kita berpikir dan menyikapi masalah. Semua pinjol legal itu sebenarnya sudah diatur oleh OJK dan mereka sudah memperhitungkan resiko gagal bayar. Resiko fatal dari gagal bayar legal itu cuma satu, yaitu masuk daftar BI checking. Ya, awalnya mungkin terdengar menakutkan, tapi coba lihat dari sisi positifnya, ya. Terus juga cara aman untuk menghadapi gagal bayar itu ada kunci utamanya, ya. Pertama itu mengendalikan pikiran dan emosi lu. Pertama, lu jangan overthinking. Berhenti memikirkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi, dan ancaman-ancaman penjara, aset ditarik, dipermalukan depan umum, ya sama gertakan DC. Alihkan fokus lu, rasa takut lu ke solusi. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana kalau semua hal buruk itu tidak terjadi. Terus kedua juga putus komunikasi aja udah. Ini juga untuk mengurangi kepanikan diri lu sendiri. Jangan angkat telepon nomor yang tidak dikenal, blokir nomor DC itu nggak apa-apa. Jangan balas pesan-pesan dari ancaman mereka, ya. Terus yang ketiga, jujur dan terbuka. Nah, ini salah satu sumber kepanikan terbesar, rasa takut untuk jujur pada keluarga. Bicaralah dengan orang terdekat lu. Sampaikan masalah ini dengan jujur. Karena dukungan keluarga bisa jadi kekuatan terbesar untuk lu. Di sini, lu akan terkejut. Fakta yang tidak seburuknya yang lu bayangin. Terus keempat nih, terakhir. Fokus pada solusi aja. Daripada lu sibuk mencari tahu pinjol mana yang aman atau digalbay, lebih baik mengalihkan energi lu untuk mencari penghasilan, ya nggak? Ingat ya, lu gagal bayar karena tidak punya uang. Jadi prioritas utama lu sekarang adalah mencari uang. Nah, terakhir, jadi tidak ada satupun pinjol yang aman 100% digalbay. Tapi ada cara aman untuk menghadapinya, yaitu kendalikan diri lu sendiri. Pahami resikonya, luruskan cara berpikir lu, dan fokus pada perbaikan hidup. Hidup tanpa utang itu jauh lebih bahagia dan aman. Ya, tapi gagal bayar pinjol bukan akhir dari segalanya, melainkan bisa jadi awal dari kehidupan baru tanpa beban hutang. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.